Halo semuanya, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada ke 3 pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Di sini ada pabrik 1, 2, dan 3, pasarnya juga 1, 2, dan 3. Kita langsung masuk ke aplikasi POM, kita klik file, kita pilih new. Nah, di sini untuk titelnya kita kasih perusahaan negara. Kemudian untuk number of origin-nya kita kasih 3. Number of destination-nya juga sama 3. Objective yield-nya minimize. Kita klik OK. Nah, di sini untuk any starting method-nya kita kasih Vogel approximation method. Nah, di sini kita masukin datanya teman-teman sesuai yang ada di soal. Nah, di sini saya sudah masukin datanya sesuai yang ada di soal. Kemudian kita langsung klik solve. Nah, di sini kita ke transportation submit-nya. Seperti ada di soal pertama tadi, pabrik 1 harus mengirimkan pupuk sebesar 70 ke pasar 1 dan sebesar 50 ke pasar 3. Kemudian untuk pabrik 2 harus mengirimkan sebesar 70 ke pasar 2 dan 10 ke pasar 3, dan untuk pabrik ketiga itu harus mengirimkan sebesar 80 ke pasar 1 dan optimal cost-nya itu 1920. Kita klik Windows, kita lihat marginal cost-nya. Nah, di marginal cost-nya ini pabrik 1 harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 1 untuk ke pasar 2, kemudian pabrik kedua harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 1 ke pasar 1, dan pabrik 3 harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 10 ke pasar 2 dan sebesar 9 ke pasar 3. Kita klik Windows, kita lihat final solution table-nya. Nah, di sini besar alokasi tadi ditunjukkan oleh yang tidak berada dalam kurung, artinya besar alokasi pabrik 1 itu sebesar 70 untuk ke pasar 1 dan sebesar 50 untuk ke pasar 3. Kemudian untuk pabrik kedua besarnya alokasi itu 70 untuk ke pasar 2 dan 10 ke pasar 3. Kemudian untuk pabrik 3-nya itu sebesar 80 untuk ke pasar 1. Nah, selanjutnya untuk marginal cost-nya itu ditunjukkan oleh angka dalam kurung yang warna ungu. Artinya pabrik 1 memiliki marginal cost sebesar 1 untuk ke pasar 2, sedangkan pabrik 2 itu sebesar marginal cost-nya sebesar 1 untuk ke pasar 1, dan pabrik 3 marginal cost-nya itu sebesar 10 untuk ke pasar 2 dan sebesar 9 untuk ke pasar 3. Kemudian kita lanjut ke iteration-nya. Di sini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian. Untuk iteration-nya itu agar diperoleh solusi optimal, di sini iteration-nya sebesar 1, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian kita klik lagi shipment with cost-nya. Di sini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Berdasarkan hasilnya, pengalokasian dari pabrik 1 ke pasar 1 itu sebesar 560 dan ke pasar 3 sebesar 300. Nah, untuk pabrik 2 itu sebesar 700 ke pasar 2 dan sebesar 120 ke pasar 3. Untuk pabrik 3-nya itu sebesar 240 untuk ke pasar 1. Lanjut kita ke shipping list-nya.
Nah, di sini untuk pabrik 1 ke pasar 1 itu shipment-nya 70, cost per unitnya 8, dan shipment cost-nya itu 560. Kemudian untuk pabrik 1 ke pasar 3 itu shipment-nya 50, harga per unitnya 6, untuk shipment cost-nya itu 300. Kemudian untuk pabrik 2 ke pasar 2 itu shipment-nya 70, cost per unitnya 10, shipment cost-nya itu 700. Kemudian untuk pabrik 2 ke pasar 3 itu shipment-nya 10, cost per unitnya 12, dan shipment cost-nya 120. Kemudian untuk pabrik 3 ke pasar 1 shipment-nya itu 80, cost per unitnya 3, dan shipment cost-nya itu 240. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, Hewlett Packard menjual komputer mikro ke beberapa perguruan tinggi Yogyakarta dan mengirimkan komputer-komputer tersebut ke 3 gudang distribusi. Pada awal tahun ajaran baru, perusahaan sanggup menyalurkan sejumlah komputer mikro berikut ini ke beberapa perguruan tinggi. Nah, ada 4 perguruan tinggi telah memesan komputer mikro yang harus dikirim dan dipasang paling lambat pada awal tahun ajaran baru. Nah, kita langsung masuk ke file, kita klik new. Nah, di sini untuk titelnya Hewlett Packard. Kemudian di sini 3, 4, dan minimize. Kita langsung klik OK. Nah, di sini untuk any starting methodnya kita pilih yang ini. Kemudian kita masukin datanya sesuai yang ada di soal. Nah, di sini kalau udah kita masukin datanya, kita langsung klik solve. Kita pilih transportation shipment-nya. Nah, di sini untuk optimal cost-nya itu $21.930. Kemudian untuk origin 1 ke destination 2 itu 250, dan untuk ke destination 4 itu 170, begitu seterusnya. Kemudian kita klik Windows, kita ke marginal cost. Nah, di sini untuk origin ke 1 ke destinasi 1 itu sebesar 7 untuk biaya tambahannya. Kemudian origin 1 ke destinasi 3 itu tambahan biayanya 10, dan seterusnya untuk origin 2 dan 3. Kemudian kita klik window, kita ke final solution table-nya. Di sini besarnya alokasinya itu yang warna biru, jadi origin 1 itu senilai 250 ke destinasi 2 dan 170 ke destinasi 4, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk yang marginal cost-nya itu yang ditunjukkan warna ungu dalam kurung, yaitu untuk origin 1 itu sebesar 7 untuk destinasi 1, kemudian sebesar 10 untuk destinasi 3, kemudian untuk marginal cost origin kedua itu sebesar 18 untuk ke destinasi 2 dan sebesar 7 untuk ke destinasi 4, begitu seterusnya. Kemudian kita ke iteration-nya. Di sini iteration-nya itu sebesar 1 dan 2. Jadi di sini solusi optimalnya itu ada 2, teman-teman. Yang pertama itu ada iteration 1, yang kedua iteration 2. Kita lanjut ke shipment with cost-nya. Nah, di sini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian. Jadi untuk origin 1 ke destinasi 2 itu 4.250 dan 3.060 untuk destinasi 4. Kemudian origin kedua itu sebesar 7.800 untuk ke destinasi 1 dan 1.800 untuk ke destinasi 3, begitu seterusnya ke bawah. Kemudian kita ke shipping list-nya. Nah, di sini shipping list-nya itu origin ke 1, destination 1 itu shipment-nya 250, cost per unitnya 17, dan shipment cost-nya 4.250. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Dan ini begitu seterusnya ke bawah, sama kok gitu ya. Bisa teman-teman pahami sendiri. Terima kasih, kita ke next video.